Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan.
Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwenda. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda.
Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah,
lagi ada proses bangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima, jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley, Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan veteran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis.
Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini.
Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisly Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. "Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus," melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah.
Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Veto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya.
Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu.
Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat muncul isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, ibunya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu Betran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca.
Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Bertrand Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan Bertrand Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal Bertrand Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Bertrand Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Bertrand Peto sempat jadi perbincangan. Bertrand Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Bertrand Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Bertrand tak merasakannya saat kecil. Saat ini Bertrand dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara.
Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Chris Samsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley, Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak
tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal Betran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Betran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Betran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan.
Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Beto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya,
Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda.
Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain.
Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah,
lagi ada proses bangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima, jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget, jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisly Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Peto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis.
Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini.
Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisly Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. "Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus," melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah.
Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Veto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya.
Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan veteran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu.
Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara veteran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Veto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat veteran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan veteran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua veteran Veto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat muncul isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Veto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Veto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca.
Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Bertrand Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Enggan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan Bertrand Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal Bertrand Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Bertrand Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Bertrand Peto sempat jadi perbincangan. Bertrand Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Bertrand Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua akadnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Bertrand tak merasakannya saat kecil. Saat ini Bertrand dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat muncul isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara.
Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Chris Samsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan
tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara veteran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat veteran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan veteran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua veteran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan.
Di tengah isu tak sedap itu muncul, kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu lainnya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Beto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya,
Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda.
Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya bisa rubah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain.
Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah,
lagi ada proses bangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Beto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis.
Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini.
Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah.
Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Veto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya.
Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu.
Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu Betran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca.
Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Bertrand Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan Bertrand Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal Bertrand Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Bertrand Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Bertrand. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Bertrand Peto sempat jadi perbincangan. Bertrand Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Bertrand Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Bertrand tak merasakannya saat kecil. Saat ini Bertrand dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara.
Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Chris Samsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwenda. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak
tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal Betran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Betran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Betran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan.
Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu lainnya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya,
Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda.
Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwenda. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain.
Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah,
lagi ada proses bangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. "Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus," melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis.
Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini.
Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu Veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan Veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. "Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus," melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal Veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Veteran Peto manja dengan Sarwendah.
Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Veto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu, ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat muncul isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik-baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya.
Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget. Beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparinya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan veteran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu.
Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo, angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu Betran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca.
Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Bertrand Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan Bertrand Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal Bertrand Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Bertrand Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Bertrand Peto sempat jadi perbincangan. Bertrand Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Bertrand Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Bertrand tak merasakannya saat kecil. Saat ini Bertrand dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah.
Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo, angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisly Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak
tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal Betran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Betran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Betran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan.
Di tengah isu tak sedap itu muncul, kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu lainnya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley, Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya,
Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda.
Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Peto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain.
Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah,
lagi ada proses bangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima, jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley, Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis.
Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini.
Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah.
Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Veto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya.
Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley, Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu.
Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Syamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Syamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik-baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu Betran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca.
Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Bertrand Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan Bertrand Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal Bertrand Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Bertrand Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Bertrand. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Bertrand Peto sempat jadi perbincangan. Bertrand Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Bertrand Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Bertrand tak merasakannya saat kecil. Saat ini Bertrand dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara.
Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Chris Samsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley, Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak
tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal Betran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Betran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Betran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan.
Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu lainnya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Beto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya,
Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda.
Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya bisa rubah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley, Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain.
Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah,
lagi ada proses bangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Beto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis.
Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini.
Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah.
Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Veto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu, ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya.
Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget, jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparinya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Peto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu.
Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu Betran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca.
Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Bertrand Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan Bertrand Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal Bertrand Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Bertrand Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Bertrand. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Bertrand Peto sempat jadi perbincangan. Bertrand Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Bertrand Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Bertrand tak merasakannya saat kecil. Saat ini Bertrand dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah.
Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo, angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwenda. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisly Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan
sangat tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Beto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Beto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Beto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Beto sempat jadi perbincangan. Veteran Beto merupakan adik kandung dari Ferdi Beto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Beto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Beto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara veteran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Beto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat veteran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan veteran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua veteran Beto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Beto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan.
Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwenda. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya,
Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda.
Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sembayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget, jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan veteran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain.
Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah,
lagi ada proses bangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima, jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. "Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus," melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis.
Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini.
Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu Veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan Veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. "Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus," melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal Veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Veteran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Veteran Peto manja dengan Sarwendah.
Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Veto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya.
Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu.
Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat muncul isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, ibunya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu Betran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca.
Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Bertrand Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan Bertrand Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal Bertrand Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Bertrand Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Bertrand. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Bertrand Peto sempat jadi perbincangan. Bertrand Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Bertrand Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Bertrand tak merasakannya saat kecil. Saat ini Bertrand dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat muncul isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara.
Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Chris Samsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan
tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara veteran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat veteran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan veteran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua veteran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan.
Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu lainnya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda menyatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya,
Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda.
Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sembayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget, jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan veteran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain.
Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat muncul isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah,
lagi ada proses bangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima, jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget, jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan veteran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis.
Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sembayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini.
Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. "Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus," melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah.
Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Veto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu, ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya.
Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Peto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu.
Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara veteran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat veteran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu, ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan veteran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua veteran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca.
Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Bertrand Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan Bertrand Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal Bertrand Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Bertrand Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Bertrand. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Bertrand Peto sempat jadi perbincangan. Bertrand Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Bertrand Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Bertrand tak merasakannya saat kecil. Saat ini Bertrand dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara.
Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo, angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwenda. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy.
Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Bertrand Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan Bertrand Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal Bertrand Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Bertrand Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Bertrand. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Bertrand Peto sempat jadi perbincangan. Bertrand Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Bertrand Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Bertrand tak merasakannya saat kecil. Saat ini Bertrand dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Bertrand Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu.
Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang gak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwenda. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisly Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan
tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara veteran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat veteran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan veteran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua veteran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat muncul isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan.
Di tengah isu tak sedap itu muncul, kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwenda. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda menyatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya,
Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda.
Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sembayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwenda. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. "Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus," melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain.
Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah,
lagi ada proses bangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima, jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan veteran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis.
Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat muncul isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini.
Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu Veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwenda. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparinya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan Veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. "Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus," melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal Veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Veteran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Veteran Peto manja dengan Sarwenda.
Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Veto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya.
Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget. Beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu.
Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu Betran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca.
Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Bertrand Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan Bertrand Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal Bertrand Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Bertrand Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Bertrand Peto sempat jadi perbincangan. Bertrand Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Bertrand Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Bertrand tak merasakannya saat kecil. Saat ini Bertrand dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara.
Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Chris Samsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak
tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Beto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara veteran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat veteran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan veteran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua veteran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan.
Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu lainnya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya,
Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda.
Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sembayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Peto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain.
Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah,
lagi ada proses bangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima, jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis.
Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini.
Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. "Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus," melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Peto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah.
Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Veto dengan Ruben Onsu dan Sarwendah seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwendah. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwendah. Melihat ini, kuasa hukum Sarwendah, Grace Syamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwendah tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Syamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwendah pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwendah tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwendah yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwendah mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwendah yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwendah pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwendah. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwendah pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwendah kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya.
Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget. Beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu.
Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat muncul isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo, angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Bertrand Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu Bertrand Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca.
Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Bertrand Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan Bertrand Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal Bertrand Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Bertrand Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Bertrand Peto sempat jadi perbincangan. Bertrand Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Bertrand Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Bertrand tak merasakannya saat kecil. Saat ini Bertrand dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda.
Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak
tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Peto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara veteran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat veteran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan veteran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua veteran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat muncul isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan.
Di tengah isu tak sedap itu muncul, kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu lainnya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya,
Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda.
Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain.
Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah,
lagi ada proses bangunan rumah baru, jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwendah kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwendah akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley, Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis.
Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini.
Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwendah ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwendah dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwendah, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwendah mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwendah bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwendah. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan veteran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. "Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri," ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. "Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain?" tanya Irfan Hakim. "Di luar," jawab Ruben Onsu. "Ini enggak hoaks, ini beneran." "Oh my god," ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah.
Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Veto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya.
Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget. Beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwendah dengan suara bergetar. Kemudian Sarwendah tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwendah. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwendah menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwendah turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwendah, kakak iparinya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwendah dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwendah. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwendah turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwendah mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwendah takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwendah juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan veteran. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwendah. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwendah bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwendah, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwendah. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwendah. Ferdi bahkan bersyukur Sarwendah sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwendah dan Ruben Onsu.
Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Bertrand Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja ibunya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu Bertrand Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca.
Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, Bertrand Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan Bertrand Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal Bertrand Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan Bertrand Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Bertrand Peto sempat jadi perbincangan. Bertrand Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Bertrand Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Bertrand tak merasakannya saat kecil. Saat ini Bertrand dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara Bertrand dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Bertrand diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Bertrand. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Bertrand Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda.
Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo, angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya, tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu, tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya, pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi, ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka aku orang awam banget, jadi aku nggak tahu terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan
tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Peto. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung veteran Peto sempat jadi perbincangan. Veteran Peto merupakan adik kandung dari Ferdi Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda, yang sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdi Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan veteran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdi seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdi bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran veteran tak merasakannya saat kecil. Saat ini veteran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdi adalah kedekatan yang terjalin antara veteran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdi karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdi Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat veteran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdi merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan veteran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua veteran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat muncul isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo, angkat bicara. Ia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat veteran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, ibunya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan.
Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda. Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sembayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses pembangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. "Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun," kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. "Kedua jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi," ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. "Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu," ungkap Sarwenda. "Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih." Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Hingga berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya,
Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain. Mampus 210.890.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwenda. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Kedekatannya dengan Sarwenda jadi sorotan. Ia pun buka-bukaan soal kedekatan hubungan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdy menyebut dirinya senang dengan kedekatan anaknya dengan Sarwenda. Ferdy bahkan bersyukur Sarwenda sempat memberikan anaknya ASI lantaran Betran tak merasakannya saat kecil. Saat ini Betran dapat menikmati segala kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Namun hal yang paling berharga bagi Ferdy adalah kedekatan yang terjalin antara Betran dengan keluarga Ruben Onsu. Ini sangat berarti bagi Ferdy karena sebelumnya ia tidak dapat merasakan kebersamaan dengan anaknya. Kedekatan yang terjalin antara Ferdy Peto dengan Ruben Onsu dan Sarwenda seperti keluarga sendiri. Ia menilai hal ini sangat wajar mengingat Betran diangkat dan diasuh oleh pasangan tersebut. Ferdy merasa seperti memiliki keluarga baru yang menyayangi dan merawat anaknya dengan baik. Oleh karena itu ia terus memberikan dukungan dan keterlibatan dalam kehidupan Betran. Muncul isu Ruben Onsu tak lagi nafkahi Sarwenda. Pengacara orang tua Betran Peto angkat bicara. Sejumlah isu tak sedap muncul pada rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sempat mencuat isu pisah rumah, kini muncul isu Ruben Onsu sudah tak lagi menafkahi sang istri Sarwenda. Melihat ini, kuasa hukum Sarwenda, Grace Shamsiwo angkat bicara. Dia menanggapi isu tak sedap terkait rumah tangga orang tua angkat Betran Peto tersebut. Ia menyebut Sarwenda tak pernah berbicara mengenai hal buruk terkait suaminya. Dia nggak pernah bicara itu, ujar Grace Shamsiwo saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Minggu 5 Mei 2024. Semua baik saja, imbuhnya. Kuasa hukum Sarwenda pun menjawab soal isu pisah ranjang dengan Ruben Onsu. Senada dengan menjawab soal isu Sarwenda tak lagi dinafkahi Ruben Onsu, sang kuasa hukum menyebut bahwa kliennya tak pernah bercerita mengenai hal tersebut. Klien kami selama ini berbicara terhadap RO yang baik-baik, pokoknya masih baik-baik, yang nggak baik kami belum dengar, begitupun sebaliknya tutupnya. Seperti diketahui sebelumnya, isu pisah rumah tersebut berawal dari Sarwenda yang mengaku sudah 2 bulan tak tinggal di kediaman dengan Ruben Onsu. Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga buah hatinya untuk mempermudah mengunjungi rumah sakit lantaran tengah masa pengobatan. Di tengah isu tak sedap itu muncul kembali kabar burung bahwa Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kabar burung tersebut pun langsung dibantah pihak Sarwenda yang menyebut tak pernah ada niatan untuk menggugat Ruben Onsu. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda pisah rumah, kuasa hukum buka suara. Publik dibuat penasaran dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda hingga keduanya harus pisah rumah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Di tengah kabar pisah rumah itu, mencuat pula kabar jika Ruben Onsu digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh seorang perempuan. Netizen pun meraba-raba jika sosok perempuan yang menggugat Ruben Onsu itu adalah Sarwenda.
Setelah kedua isu itu menjadi liar, kuasa hukum dari Ruben Onsu dan Sarwenda pun buka suara. Ruben yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang memberikan tanggapan. Mengutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu 4 Mei 2024, Minola belum mau buka suara terkait isu kliennya pisah rumah. Namun pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan klarifikasi jika sudah dapat informasi langsung dari Ruben. Kendati demikian, Minola menyinggung soal banyak penyebab Sarwenda kini memilih pisah rumah. Itu dimungkinkan karena proses pembangunan rumah baru mereka yang belum selesai. Soal pisah rumah belum ada info, tapi soal membangun rumah baru yaitu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan rumah yang belum selesai dibangun kan kita tidak tahu. Tuturnya. Untuk itu Minola meminta publik tak langsung mengartikan sebagai sebuah keretakan di rumah tangga. Pisah rumah ini kan maknanya banyak ya. Pisah rumah karena ada masalah, lagi ada proses bangunan rumah baru. Jadi saya tidak harus menafsirkan dengan cara yang negatif dulu, jelasnya lagi. Sampai informasi yang saya terima jelas barulah klarifikasi ucap Minola. Di sisi lain, dirinya turut menyinggung soal perdebatan dalam rumah tangga mereka. Ia mewajarkan setiap rumah tangga pastilah muncul masalah hingga memicu pertengkaran. Namun kini ia meminta maaf belum bisa berbicara secara terbuka pada publik. Jerit hati Sarwenda kuak fakta soal gugatan cerai, istri Ruben Onsu pikirkan nasib anak, tolong. Lama diam, Sarwenda akhirnya buka suara mengenai kabar gugatan perdata terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tidak menyangka rumah tangganya akan dapat gosip miring sejauh ini. Sebelumnya kabar gugatan tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Sarwenda ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sarwenda dengan tegas menyebut dirinya tidak melakukan gugatan apapun. Nggak ada, aku nggak ada gugatan apapun, kata Sarwenda, Kamis, 2 Mei 2024. Lebih lanjut Sarwenda mengaku sedih atas pemberitaan yang beredar. Saking sedihnya, suara Sarwenda bergetar kala mengungkapkan isi hatinya terkait masalah rumah tangganya. Ibu veteran Peto itu serba salah dengan kondisi rumah tangganya yang kerap menjadi perbincangan publik. Kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget, beneran, bentar-bentar aku dibilangnya kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, nanti dibilangnya aku gugat lagi, ungkap Sarwenda dengan suara bergetar. Kemudian Sarwenda tidak ingin pemberitaan negatif yang beredar turut merugikan dan berdampak kepada ketiga anaknya. Jadi serba salah, jadi kalian tolong juga kan, aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan, anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu, ungkap Sarwenda. Ditanya aja ke mereka, aku orang awam banget. Jadi aku nggak tahu, terima kasih. Sebelumnya Sarwenda menjelaskan dirinya sudah 2 minggu tak tinggal serumah dengan Ruben. Kini dia memilih tinggal di rumah saudaranya, Wendy. Isu Jordi tunggu Sarwenda turun ranjang mencuat. Adik Ruben Onsu ngamuk, veteran Peto ikut terbawa. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, Jordi Onsu dibuat marah dengan isu yang beredar. Adik kandung Ruben Onsu itu ngamuk, diisukan ingin menikahi Sarwenda, kakak iparnya. Banyak komentar yang tidak jelas dan munculnya isu miring membuat Jordi dan Ruben Onsu berang. Dengan berita ini menjadi simpang siur, mantan pacar Frisley Herlin ini akhirnya berikan klarifikasi. Hal tersebut disebabkan karena telah menyeret nama Sarwenda dan veteran Peto. Jordi bahkan tak terima ketika banyak netizen menuding dirinya ada main dengan Sarwenda. Memang beberapa warganet menyebut bahwa Jordi sengaja belum menikah karena menunggu kesempatan Sarwenda turun ranjang. Turun ranjang sendiri berarti menikah dengan ipar setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Ada yang bilang Jordi nggak nikah karena mau turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Ujar Jordi. Tolong otaknya jangan di sekitaran tidak baik terus. Melansir dari banjarmasinpost.com. Di sisi lain, Sarwenda mengatakan bahwa dirinya ingin melaporkan komentar-komentar tersebut karena sudah membuatnya kesal. Ia memikirkan perasaan anak-anak yang saat ini sudah mulai melek media sosial. Sarwenda takut jika anaknya jadi kepikiran. Sarwenda juga menyentil soal veteran Peto yang tak enak akibat isu yang tak jelas itu. Sementara itu, Jordi Onsu juga membantah potongan video yang beredar di media sosial ketika ia mengucapkan kata jijik ditunjukkan pada Ruben Onsu dan veteran Peto. Ia menegaskan video tersebut sudah dipotong oleh netizen dan menggiring opini orang-orang bahwa dirinya jijik dengan Ruben Onsu dan Di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Ruben Onsu membongkar uang bulanan yang ia berikan untuk istrinya, Sarwenda. Jatah uang bulanan yang diberikan Ruben Onsu untuk Sarwenda bahkan sampai membuat rekannya sesama artis, Irfan Hakim, kaget. Pasalnya, uang transferan yang diberikan Ruben Onsu mencapai 210 juta rupiah. Uang tersebut bahkan tidak termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Informasi ini terungkap melalui konten YouTube yang dibuat oleh Ruben Onsu bersama Irfan Hakim. Dalam video tersebut, Ruben Onsu dengan terbuka memperlihatkan bukti transferan uang bulanan yang diberikan kepada Sarwenda, yang akhirnya membuat Irfan Hakim terkejut. Transfer ini ada yang gue lebihin 10 karena ada yang dia bayar sendiri, ujar Ruben Onsu dikutip dari kanal YouTube The Hakim Story pada Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Ayah 4 anak itu ternyata memberikan sumbangan bulanan sebesar 210 juta rupiah untuk Sarwenda. Nominal tersebut belum mencakup biaya pendidikan anak dan lain-lain.
Mampus Rp210.890.127. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain, tanya Irfan Hakim. Di luar, jawab Ruben Onsu. Ini enggak hoaks, ini beneran. Oh my god, ujar Irfan Hakim. Akhir-akhir ini, hubungan Sarwendah dengan Ruben Onsu diserang oleh desas-desus negatif. Setelah berpisah rumah selama 2 bulan, keadaan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu dipertanyakan. Padahal sebelumnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Ruben Onsu terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarga. Sosok ayah kandung Betran Peto sempat jadi perbincangan. Betran Peto merupakan adik kandung dari Ferdy Peto dan Carolina. Kini anaknya diasuh oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah. Ia sendiri bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kuso. Usai anaknya seringkali disorot, Ferdy Peto memiliki akun Instagram yang diikuti 25,2 ribu followers dan aktif bermain YouTube. Pada kanal YouTube miliknya, ia juga sempat mengunggah klarifikasi terkait alasan Betran Peto manja dengan Sarwendah. Meski tinggal berjauhan dengan anak, Ferdy seringkali memberikan support mulai dari rutin video call hingga melakukan video reaksi pada setiap karya sang anak. Kini sang anak ikut terseret mengenai hubungan orang tua angkatnya Ruben Onsu dan Sarwendah. Kedekatannya dengan Sarwendah